berkumandang suara dari seberang. Kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa. Shalom dan selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan untuk memulai hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala penyertaan yang daripadamu bagi kami. Kami datang di dalam Tuhan Yesus Kristus memohon kehadirat-Mu. Terangilah hati kami, supaya kami mampu memahami firman-Mu, dan kami mampu untuk memberitakan Injil damai sejahtera, apapun kondisi dan situasi di dalam keberadaan kami. Kasihanilah kami dan terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Kristen juga perlu dilengkapi dengan alas kaki yang tepat agar siap berperang. Prajurit Romawi sering memakai caliga, sepatu bot setengah yang tidak sepenuhnya senjata, tetapi bagian dari peralatannya yang digunakan terutama dalam perjalanan panjang. Paulus tidak merujuk langsung ke alas kaki orang percaya di sini. Sebaliknya, ia menggunakan ekspresi yang tidak biasa yang berbicara tentang memiliki kaki, mereka yang dilengkapi dengan kesiapan Injil perdamaian. Bahasa itu jelas dipinjam dari Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai yang dalam bentuk singkatnya diterapkan oleh rasul kepada mereka yang diutus untuk memberitakan Injil Kristen. Dalam konteks aslinya di Yesaya 52, gambaran itu dilukiskan tentang seorang utusan yang sendirian, yang kakinya indah menabuh genderang di puncak gunung dengan semua kecepatan seekor kijang, membawa kabar baik ke Yerusalem. Saat ia datang dalam jarak pendengaran dari kota, ia meneriakkan damai, kabar baik, keselamatan. Allahmu memerintah. Pada dasarnya pesan penghiburan yang sama seperti dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Di sini di Efesus 6 ayat 15, kata-kata Yesaya telah disesuaikan dengan pola sintaksis kalimat tersebut. Para pembaca telah dinasihati untuk berdiri teguh, dan jika mereka harus dilengkapi dengan baik melalui perlengkapan senjata Allah, salah satu tindakan yang perlu mereka ambil adalah menyiapkan kaki mereka dengan kesiapan. Namun ungkapan metaforis ini dan maknanya dalam alur ayat 10-20 diperdebatkan. Masalah-masalah berikut perlu ditangani. Pertama, arti istilah yang diterjemahkan kesiapan. Hal ini muncul selusin kali dalam Perjanjian Baru, di mana seringkali memiliki konotasi dasar yang siap atau kokoh. Oleh karena itu, beberapa orang memahaminya di sini untuk menandakan pijakan yang kokoh atau ketabahan dan menghubungkannya dengan nasihat keseluruhan untuk berdiri. Tapi di tempat lain istilah itu tidak berarti pijakan yang kokoh dan kesiapan, kesiapsiagaan atau persiapan yang merupakan pengertian yang lebih umum, cocok dengan konteks ini. Bahasa tersebut digunakan secara metafora untuk menandakan bahwa mereka yang diperlengkapi dengan baik melalui perlengkapan senjata Allah telah dilengkapi, dipersiapkan, dan siap dalam peperangan rohani mereka. Yang kedua, arti penting dari Injil damai. Deskripsi Rasul tentang alas kaki yang harus dipakai orang Kristen sebagai Injil damai sangat ekspresif, mengingat konteks Perjanjian Lama dari Yesaya 52 dan penyebutan damai sebelumnya dalam bagian dasar dari Efesus 2 ayat 11-22. Saat utusan Yesaya yang membawa penghiburan ke Yerusalem datang dalam jangkauan pendengaran kota, kata pertama yang dia serukan adalah damai. Ini diikuti oleh sinonim kabar baik dan keselamatan yang isinya kemudian diperkuat dengan Tuhanmu memerintah. Kembalinya Yahweh yang mulia ke Sion yang menjadi dasar bagi umatnya untuk bersorak-sorai dijelaskan dalam hal tindakannya yang perkasa atas nama umatnya. Dan ini di depan mata semua bangsa sehingga segala ujung bumi akan melihat keselamatan dari Allah kita. Kedamaian utusan Yahweh membawa kesepakatan dengan hubungan vertikal dan horizontal. Ini tepatnya fokus dari Efesus 2 ayat 14-18, di mana Mesias Allah dengan kematiannya berdamai
Ia menghancurkan keterasingan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, menciptakan dalam dirinya satu kemanusiaan baru dari keduanya, dan dalam tubuh ini mendamaikan mereka berdua untuk Allah. Kita telah mengamati bahwa baju zirah yang dikenakan oleh orang-orang percaya adalah baju zirah Yahweh atau Mesiasnya. Sebagian besar senjata yang tercantum dalam Efesus 6 memiliki pasangannya dalam perlengkapan senjata Yahweh di Yesaya 59 ayat 17 dan senjata Mesiasnya di pasal 11 ayat 4-5. Pengecualian untuk ini adalah alas kaki yang disebutkan dalam Efesus 6 ayat 15 dikenali dengan jelas. Utusan Yahweh mengumumkan kabar baik perdamaian kepada umatnya Yerusalem. Menurut Efesus 2 ayat 17 yang menggunakan bahasa perikop perjanjian lama ini, Kristus merupakan perwujudan damai sejahtera, telah berdamai melalui kematiannya, dan mengumumkan kabar baik ini kemana-mana. Kepada orang Yahudi dan non-Yahudi sama, mereka yang telah mengambil damai itu bagi diri mereka sendiri adalah Injil perdamaian. Paradoksnya, mereka siap untuk mewartakan Injil perdamaian saat mereka terlibat dalam peperangan rohani. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang kami kecap dan kami lihat di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa setiap kami memiliki kaki yang dilengkapi dengan kesiapan Injil perdamaian. Ajarkanlah kami senantiasa mengenal kasih Allah dan menaruh pengharapan kepada-Mu, supaya kami layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat dengan segala pekerjaannya. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Berkatilah seluruh para pelayan di gereja-Mu, agar semakin banyak yang mengenal Engkau. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama kami hidup, dan pada akhirnya kami senantiasa tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injili, menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injili, menyentang yang terlelah.